Perum Bulog akan salurkan bansos beras kepada 10 juta keluarga. Ketahui persiapan melahirkan di masa pandemi COVID-19. Viral babi aneh yang suka makan nasi dan minum kopi. Halo perempuan hebat, sudah pukul 18.30 itu artinya My News kembali hadir menemani Anda. Beragam informasi terkini, viral, dan kabar selebriti telah kami persiapkan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Langsung saja kita simak My News hari ini bersama saya, Agung Karseda. Ini dia informasi pertama kita, perempuan hebat BUMN Pangan Perum Bulog menyatakan siap untuk kembali menyalurkan bansos beras untuk jutaan keluarga penerima manfaat. Bansos akan langsung disalurkan setelah mendapatkan lampu hijau dari pemerintah. Perum Bulog menyatakan telah mendapatkan penugasan secara lisan dari Presiden Joko Widodo untuk kembali menyalurkan bantuan sosial beras kepada 10 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia. Setiap keluarga penerima manfaat direncanakan mendapatkan bantuan sebanyak 15 kg beras per bulan dengan total kebutuhan setidaknya sebesar 150.000 ton beras. Bulog bahkan diminta menyiapkan 450.000 ton untuk kebutuhan 3 bulan yang dijawab dengan ketersediaan 900.000 ton untuk 6 bulan. Bulog juga memastikan memiliki kesiapan untuk menyalurkan beras sebanyak itu. Pasalnya, ketersediaan stok beras saat ini dijaga di kisaran 1 hingga 1,5 juta ton. Saat ini, Bulog memastikan total pasokan beras yang tersimpan di gudang mencapai 1,4 juta ton di seluruh Indonesia. Namun hingga kini, Bulog belum dapat kepastian kapan penyaluran bansos beras akan dimulai. Pasalnya, penugasan belum diberikan secara resmi meski telah dibahas dalam rapat koordinasi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Bulog pun optimis penyaluran beras ke 10 juta keluarga penerima manfaat akan berjalan dengan baik jika dilakukan langsung. Terlebih, Bulog sudah membuktikan dari kelancaran penyaluran bansos beras di Jabodetabek untuk 3,2 juta warga yang terdampak COVID-19 sebesar 25 kg per keluarga. Tim redaksi MyTV melaporkan. Pemerintah memastikan akan mendorong kembali daya gerak industri kecil menengah yang terdampak pandemi COVID-19. Salah satunya dengan terus memberikan pelatihan secara daring untuk para pelaku industri. Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian menyebutkan adanya sekitar 1 juta industri kecil dan menengah atau IKM yang terdampak pandemi COVID-19. IKM makanan merupakan sektor yang paling kuat dalam menghadapi pandemi COVID-19, ini karena makanan tetap menjadi kebutuhan masyarakat. Dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19, banyak IKM yang mendiversifikasi produknya. Kendati demikian, Kemenperin tetap gencar melakukan pelatihan secara digital kepada para pelaku IKM. Pembinaan ini dijalankan agar para pelaku IKM di dalam negeri tetap produktif sehingga mampu menggeliatkan perekonomian. Salah satu langkah strategi yang dijalankan oleh pemerintah dalam upaya pencegahan penurunan produksi dan menggerakkan kembali sektor industri adalah dengan melaksanakan program peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui lokakarya secara daring. Tema utama yang kerap dibahas antara lain pemanfaatan marketplace dan cara pemasaran online. Selain itu, Kemenperin juga memanfaatkan dana dekonsentrasi untuk membangkitkan IKM yang terimbas pandemi COVID-19 agar tetap berproduksi untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik hingga ekspor.
sehingga IKM dapat berperan lagi memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Dalam hal ini, Ditjen IKMA menyiapkan anggaran dekonsentrasi untuk pengembangan sektor IKM yang terdampak COVID-19 melalui kegiatan penumbuhan wirausaha industri baru. Sebagian besar kegiatan menggunakan anggaran dekonsentrasi IKM, khususnya bagi IKM terdampak COVID-19 akan dilaksanakan antara Juni hingga Juli 2020. Tim redaksi MyTV melaporkan. Informasi selanjutnya, perempuan hebat, pelonggaran pembatasan sosial dalam bentuk kehidupan new normal banyak dilakukan sejumlah negara untuk menyelamatkan perekonomian mereka. Sayangnya, kebijakan tersebut justru makin meningkatkan jumlah positif corona hingga kematian. Promosi new normal di sejumlah negara berubah menjadi mimpi buruk karena dilakukan sebelum virus corona bisa dikendalikan. Para ahli kesehatan menginginkan agar semua negara harus menyelesaikan masalah kesehatan terlebih dahulu sebelum melakukan pelonggaran di masa pandemi. Presiden Alina Institute, Tifauzia Tiasuma, mewanti-wanti promosi new normal yang dibuat pemerintah Indonesia bisa jadi bumerang karena bisa memperburuk bukan hanya kesehatan masyarakat, tapi juga ekonomi. Tifauzia menyebut langkah yang seharusnya diambil pemerintah Indonesia adalah memperbanyak tes PCR massal, fasilitas kesehatan, mengedukasi publik atas pencegahan penularan, serta mengatasi hoax corona yang membuat masyarakat jadi kurang waspada. Lantas, negara mana saja yang gagal dalam menerapkan new normal? Iran. Pelonggaran pembatasan sosial di Iran sejak 11 April 2020 muncul di kala pertumbuhan kasus harian corona masih berada di kisaran 1.000 kasus baru per hari. Pemerintah Iran berdalih pelonggaran pembatasan sosial perlu diambil karena harus mempertimbangkan dampak dari sanksi ekonomi yang diberikan Amerika Serikat. Sayangnya keputusan prematur tersebut justru membuat jumlah kasus harian di Iran melonjak kembali sejak awal Mei 2020 atau 3 minggu setelah pelonggaran diberlakukan. Kedua, Pakistan. Pemerintah Pakistan melonggarkan pembatasan sosial sejak 11 Mei 2020 di saat peningkatan kasus corona sedang meningkat. Langkah tersebut diambil karena menurut Perdana Menteri Imran Khan, kebijakan lockdown dan pembatasan sosial hanya akan menyulitkan ekonomi masyarakat. Keputusan gegabah itu berdampak peningkatan 2 kali lipat jumlah positif corona pada 30 Mei atau sekitar 2 minggu setelahnya. Tim redaksi MyTV melaporkan. Raksasa teknologi tanah air Gojek berhasil bertengger dalam daftar 50 perusahaan pendobrak dunia. Gojek berada di posisi ke-10 melampaui fintech dunia lainnya seperti Grab dan Airbnb. CNBC International baru saja merilis daftar 50 perusahaan pendobrak atau disruptor dunia. Gojek sebagai dekakorn asal Indonesia berhasil menepati urutan ke-10. Dalam CNBC Disruptor 50 edisi ke-8 ini, perusahaan berbasis teknologi mendominasi karena kemampuannya untuk berinovasi secara cepat dan mampu bertahan di tengah pandemi COVID-19. Daftar 50 besar perusahaan pendobrak adalah para perusahaan ini dianggap siap untuk keluar dari pandemi COVID-19 dengan platform teknologi yang mendominasi berbagai industri, mulai dari IT, kesehatan, pendidikan, hingga pertanian. 36 perusahaan pendobrak tahun ini adalah unicorn yang sudah bernilai lebih dari $1 miliar Amerika. Gojek sendiri mendapatkan posisi ke-10 karena dianggap memiliki kemampuan yang komprehensif dalam menyediakan berbagai layanan terintegrasi. Belum lagi kemampuannya untuk terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan kondisi saat ini. Di samping itu, Gojek juga dilaporkan sudah mendapatkan pendanaan sebesar $6,2 miliar dan memiliki valuasi sebesar $12,5 miliar.
Kedua hal tersebut juga dijadikan salah satu poin tambah yang membuat Gojek masuk daftar disruptor 50 dunia. Gojek saat ini tidak hanya menjalankan bisnis di Indonesia saja, tetapi sudah memasuki pasar Thailand, Filipina, Vietnam, Singapura, dan Malaysia. Salah satu layanan unggulan yaitu platform pembayaran digital GoPay yang juga sudah memberikan kemudahan bagi jutaan penduduk untuk bertransaksi secara non-tunai. Tim redaksi MyTV melaporkan. Nah, perempuan hebat melahirkan di masa pandemi seperti saat ini tentunya membutuhkan perhatian dan penanganan yang khusus. Berikut sejumlah hal yang perlu Anda perhatikan untuk melalui proses persalinan dengan baik di masa pandemi. Persiapan melahirkan menjadi momen menegangkan bagi ibu hamil, terlebih yang baru pertama kali melahirkan. Wajar jika perasaan khawatir dan cemas jadi meningkat jelang proses melahirkan saat pandemi COVID-19. Mengingat coronavirus penyebab COVID-19 ini adalah virus yang baru yang belum sepenuhnya diketahui oleh ilmuwan. Untuk itu, ibu hamil perlu mengikuti prosedur tindakan pencegahan sampai proses melahirkan hingga selesai. Di antaranya dengan menentukan tempat bersalin saat kandungan masuk trimester ketiga. Pada masa pandemi COVID-19, rumah sakit memiliki beberapa prosedur pemeriksaan tambahan sebelum melahirkan. Untuk itu, ibu hamil dan pendamping harus melakukan pemeriksaan gejala COVID-19 dengan melakukan rapid test. Dengan menentukan tempat bersalin lebih awal, rumah sakit memiliki cukup waktu untuk melakukan serangkaian pemeriksaan. Saat COVID-19, ibu hamil juga disarankan untuk melakukan karantina atau social distancing dengan taat selama masa kehamilan atau beberapa minggu menjelang melahirkan. Saat kontrol kehamilan, ibu hamil dan pendamping persalinan akan ditanya mengenai keluhan kesehatannya. Hal ini dilakukan demi mencegah terjadinya penularan COVID-19 ke bayi saat proses melahirkan, baik itu dari ibu hamil atau dari pendamping. Bayi baru lahir menjadi salah satu yang paling beresiko terinfeksi COVID-19 karena tubuhnya belum membangun sistem pertahanan tubuh. Tim redaksi MyTV melaporkan. Car Free Day kembali digelar. Masyarakat disebut tak patuhi protokol kesehatan. Lalu, apa tanggapan Sri Kandi Senayan? Jawabannya akan hadir sesaat lagi.